Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Kedai Firman Maisai kembali hadir untuk membagikan butir-butir permenungan kepada kita semua di Minggu Prapaskah kelima. Pada permenungan hari Minggu ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan tentang kemuliaan Allah di setiap persoalan hidup kita masing-masing. Mari kita berkaca dari kenyataan bahwa seringkali kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita berada dalam situasi sulit, atau ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, bahkan Tuhan dipandang berlaku tidak adil ketika kita menghadapi sekian banyak persoalan, lalu membaptis diri kita sendiri sebagai pribadi yang menderita. Pada sisi lain, kita pun sadar bahwa sebagian persoalan hidup kita kerap kali disebabkan oleh kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kita semua percaya dan sungguh yakin bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak sekedar pencipta, tetapi menjadi penuntun dan penyelenggara seluruh perjalanan hidup masing-masing kita, yang tentunya akan menjadikan semuanya baik adanya. Melalui bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari Minggu ini, kita mendapat gambaran tentang Allah yang prihatin terhadap semua penderitaan dan kesusahan umatnya. Hal ini pertama-tama dilukiskan secara jelas oleh nubuat Yehezkiel bahwa Allah akan membongkar kubur batu dan membangkitkan umatnya, menempatkannya roh yang kudus agar umatnya memperoleh hidup. Kubur batu sesungguhnya menggambarkan kelemahan manusiawi yang kerap menguburkan manusia di dalam dosa, yang seringkali menjadi belenggu, yang mengikat setiap pribadi dan membuat kita sulit untuk beralih. Dalam situasi ini, Allah berinisiatif untuk melakukan intervensi agar manusia tidak menderita oleh karena dosa-dosanya. Hal ini dapat kita lihat dalam kisah perjanjian lama tentang kehadiran Allah dalam seluruh perjalanan umat Israel menuju tanah terjanji. Hari ini juga kita mendengar kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Hal ini menarik dan yang menjadi bahan permenungan bagi kita dari kisah ini adalah pernyataan Yesus ketika mendengar berita tentang kesakitan yang dialami oleh Lazarus. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bahkan ketika Yesus mendengar Lazarus telah mati, Yesus sengaja tinggal 2 hari sebelum pergi melawati Lazarus. Ketika hendak melawati Lazarus, Yesus melihat kesedihan semua orang, saudari-saudari Lazarus. Dan kesedihan ini membuat Yesus merasa iba. Dan ia pun membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari terkubur. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa atau suatu mujizat yang menunjukkan karya Allah di tengah seluruh situasi hidup umatnya. Lazarus adalah gambaran tentang manusia dengan sekian banyak persoalan yang dihadapi.
Penyakit dan kematian Lazarus adalah simbol dosa dan penderitaan. Sementara itu mujizat Yesus adalah tanda kasih Allah yang mendatangkan pembebasan. Kisah Lazarus ini serupa dengan ungkapan seperti pelangi sehabis hujan, atau habis gelap terbitlah terang. Memang setiap orang yang ingin melihat indahnya pelangi harus mengalami hujan. Setiap orang yang ingin mengalami terang harus mengalami kegelapan. Namun dalam kenyataan seringkali kita mengeluh di depan setiap kesulitan dan persoalan hidup kita, termasuk dosa dan kesalahan yang kita ciptakan sendiri, sembari menghakimi Tuhan yang kita imani. Kita bisa bandingkan perkataan Marta dalam kisah Injil hari ini. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seakan-akan kematian Lazarus oleh karena Yesus tidak berada di tengah-tengah mereka. Sebagaimana kita kerap kali memandang penderitaan-penderitaan yang kita alami oleh karena Tuhan tidak memperhatikan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada masa Prapaskah ini sebagai umat Kristiani, kita menjalani masa tobat yang merupakan usaha untuk keluar dari kubur batu kelemahan-kelemahan kita menuju cara hidup yang baru. Kita tidak saja berjuang untuk keluar dari belenggu dosa yang mempengaruhi kehidupan iman kita, tetapi berusaha juga untuk keluar dari belenggu kemiskinan, kemalasan, dan setiap persoalan hidup kita masing-masing menuju keadaan hidup baru yang lebih baik. Sering kita mengalami bahwa kita sulit untuk keluar dari situasi hidup kita masing-masing. Mungkin karena kita merasa tidak berdaya untuk keluar dari dosa dan situasi sulit hidup kita. Namun pada permenungan hari ini, saya hendak mengajak kita semua untuk menyadari bahwa setiap persoalan hidup kita sesungguhnya merupakan saat di mana Allah akan menampakkan kemuliaannya. Banyak kesaksian iman yang menunjukkan bahwa di setiap situasi sulit hidup kita, Allah selalu berkarya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Hal ini menunjukkan belas kasih Allah yang luar biasa, melampaui segala kekurangan dan kelemahan manusiawi kita. Rahmat belas kasih Allah ini akan menjadi nyata dalam diri kita apabila kita terbuka untuk menerima roh Allah sendiri berkarya dalam diri kita. Roh Allah ini hadir melalui bisikan-bisikan sabda Tuhan yang sering kali kita dengar, nasihat-nasihat atau masukan-masukan dari orang yang membangun, dan yang paling utama adalah suara hati kita masing-masing yang selalu membisikkan kebaikan. Saudara-saudariku terkasih, bertobat bukan sekedar berhenti berbuat jahat, tetapi merupakan usaha untuk belajar berbuat baik. Hidup memang tidak seindah drama Korea, tetapi tidak serumit telenovela. Oleh karena itu, jalanilah dengan penuh sukacita, karena Tuhan tidak pernah lupa kalau kita telah diciptakan. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.